Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita bersama-sama melihat dalam Kejadian 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Kejadian 4, 15, 16. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan menetap di tanah Nod di sebelah timur. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak penafsir yang menafsirkan bahwa tanah Nod ini sebenarnya berada posisinya di Eastern Asia. Begitu ya. Ada yang mengatakan tanah Nod ini berada di sekitar India. Ada yang mengatakan tanah Nod ini berada di sekitar China. Begitu. Tapi yang pasti saya mau katakan bahwa tanah Nod ini artinya pengembara. Tanah Nod ini artinya gemetar atau shaking gitu ya. Orang terkaget karena ketakutan. Saudara, bahwa sesudah Kain mendapatkan janji dari Tuhan bahwa dia tidak akan dibunuh oleh orang-orang yang akan bertemu dengan dia, maka Alkitab katakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Kita tahu sebelum Kain pergi dari hadapan Tuhan, ada peristiwa yang besar yang dicatat oleh Alkitab, yaitu pembunuhan pertama manusia. Dan pembunuhan pertama manusia ini adalah membunuh saudaranya sendiri. Gampang sekali cerita ini kita tahu karena hampir sebagian besar orang percaya mengenal kisah tentang bagaimana Kain membunuh Habel, adiknya. Dan kita tahu juga bersama Habel tidak mempunyai keturunan sehingga generasi Habel terputus. Tidak ada generasi dari Habel. Jadi satu generasi hilang dari bumi ini. Saudara, tapi ayat 16 dari Kejadian 4 ini mencatat sebuah peristiwa. Dikatakan Kain pergi dari hadapan Tuhan. Yang pertama, kita tahu ketika dikatakan and Cain went out from the presence of the Lord. Jadi ketika dia pergi dari hadapan Tuhan, berarti Kain meninggalkan tempat di mana Adam dan Hawa ayahnya tinggal, di mana Kain meninggalkan kebiasaan-kebiasaan beragama mereka, di mana Kain melarikan diri dari kerubim Tuhan yang berjaga di pintu Taman Eden. Itu sebabnya Alkitab berkata ketika Kain pergi dari hadapan Tuhan, Kain menjadi seorang pengembara. Jiwanya tidak mendapat ketenangan, jiwanya selalu tertekan, jiwanya selalu mengalami goncangan, dan Kain tidak pernah mendapatkan sebuah perhentian dimanapun, karena jelas
Alkitab berkata di sini, Kain pergi dari hadapan Tuhan sehingga dia menamakan tanah di mana dia tinggal itu adalah Nod. Nod berarti pengembara. Bukan hanya dia berjalan mengembara, mencari tempat persinggahan karena dia pergi dari rumah ayahnya, pergi dari tempat tinggalnya, pergi dari tempat di mana di situ ada hadirat Tuhan, tapi Kain pergi selama-lamanya membelakangi punggungnya daripada Tuhan. Ini bercerita tentang kejatuhan manusia setelah dia berbuat dosa yang besar. Dia merasa bersalah sekali ketika dia ditegur oleh Tuhan. Dia membunuh dan dia merasa dia menjadi orang yang sudah jauh, sudah melanggar perintah Tuhan. Maka hal kedua yang dia lakukan adalah dia meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya jiwanya tidak mendapatkan istirahat atau mendapatkan kedamaian kemanapun dia pergi. Saudara, engkau tidak bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Orang yang berdosa memang akan mengalami tekanan yang kedua. Sesudah dia jatuh dalam dosa, maka dia memikirkan langkah selanjutnya adalah meninggalkan segala pencarian rohaninya. Ketika orang jatuh di dalam dosa yang dalam, maka alih-alih dia bertobat mencari Tuhan, dia melakukan langkah kedua yang lebih buruk lagi. Langkah pertama melakukan dosa adalah langkah yang buruk. Langkah yang kedua adalah langkah yang lebih buruk lagi, yaitu dia meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jadi saya mau beritahu kepada kita, ketika kita jatuh di dalam dosa, siapapun kita, seharusnya kita kembali mendatangi kasih karunia Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, meminta agar Tuhan memberikan kepada kita kembali lagi kasih karunia-Nya, bukan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Alkitab katakan Kain menjadi pengembara seumur hidupnya, bukan bercerita bahwa dia terus-menerus mencari tempat yang settle untuk dia tinggal, bukan. Tapi jiwanya mengembara ke sana kemari, tidak mendapatkan ketenangan. Orang yang jauh dari Tuhan, mereka akan terus mengembara. Orang yang terus menyimpan kepahitan, mereka akan terus mengembara. Orang yang menyimpan kemarahan, mereka akan selalu mengembara jiwanya, tidak akan pernah tenang. Makanya saya bingung kalau ada orang yang melayani Tuhan, tapi jiwanya penuh kepahitan gitu. Marah-marah orang, jiwanya itu penuh kepahitan karena sakit hati. Saudara, ini akan membuat engkau mengembara selama-lamanya. Tidak akan tenang sampai akan membunuh rohanimu. Saya berkali-kali bilang, kalau engkau berbeda dalam ajaran, itu hal yang biasa. Tapi engkau jangan memupuk kebencian di dalam hidupmu. Kita bisa berbeda di dalam doktrin, tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal kasih. Begitu. Doktrin itu memang harga mati. Ajaran itu memang harga mati. Dan orang akan dicirikan dengan perbedaan ajaran. Saya dengan Anda mungkin bisa berbeda ajaran. Tapi sebagai manusia kita tidak boleh saling membenci. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan. Kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Mengapa?
Karena ketika kita menyimpan kemarahan, kita akan mengembara terus-menerus. Kita tidak akan mempunyai kelegaan. Kita tidak akan pernah settle down. Gitu. Tidak bisa. Seperti Kain. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya, tapi dia pergi dari hadapan Tuhan. Bukankah banyak orang seperti itu? Begitu. Jadi saudara jangan pernah menyimpan kemarahan, jangan pernah menyimpan sakit hati, jangan pernah menyimpan sebuah kepahitan dan kebencian yang terlalu lama. Hanya karena engkau berbeda prinsip, engkau tidak akan bisa melayani dengan baik. Engkau tidak akan bisa mengembangkan kerohanianmu dengan bagus. Kita berbeda dalam ajaran. Kita tidak setuju kepada orang yang mengajarkan ajaran yang salah, tapi kita tidak pernah membenci orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Tidak. Yang kita koreksi adalah ajarannya yang salah, bukan mengoreksi orangnya. Karena tidak ada persoalan dalam hidup kita ketika ajaran kita berbeda. Manusia itu berbeda, saudara. Dan itulah yang membedakan juga gereja, saya katakan adalah ajarannya. Kalau gereja Bible Independent Church ya berbeda dengan gereja yang lain karena ajarannya sound doctrine, dan ajaran gereja lain saya tidak tahu ajaran apa. Tapi perbedaan-perbedaan ajaran itu tidak membuat kita saling bermusuhan, begitu maksudnya. Nah, lihat di sini bagaimana Kain bisa membangun sebuah kota yang besar. Kain bisa membangun sebuah society yang produktif. Kain bisa membangun segala kebudayaan. Bahkan di tempat di mana Kain berada, ilmu pengetahuannya maju. Bisnisnya maju. Orang-orangnya mendapat kemakmuran yang berlimpah-limpah. Tapi sayang, mereka mengembara karena mereka kehilangan hal utama, yaitu kehilangan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau baca dalam Kejadian 4 ayat 19, 23 sampai 24, maka terbukti bahwa apa yang disebut dengan not itu, not artinya meninggalkan Tuhan. Ketika orang tinggalkan Tuhan, meninggalkan ajaran yang benar, Kain pergi dari hadapan Tuhan, dia pergi keluar dari tempat orang tuanya Adam dan Hawa, di tempat di mana ada kerubim di situ, artinya ajaran yang sehat, sound doctrine, tempat di mana Tuhan ada yang dia harus tahu bahwa itulah kebenaran. Dia justru pergi ke Not untuk membangun kehidupannya. Bukan hanya dia membangun kehidupannya, tapi dia tinggalkan Tuhan selama-lamanya. Nah, ini yang memberikan kepada kita sebuah pola pikir, sebuah dasar bahwa ketika engkau baca Alkitab, nanti ada generasi Kain dan ada generasi Set. Berbeda dua generasi itu. Generasi Kain dicatat oleh Alkitab, mereka maju dalam society karena mereka lebih dulu hidup. Mereka maju di dalam segala kebudayaan, maju dalam ilmu pengetahuan, maju dalam bisnis, maju di dalam segala kemajuan-kemajuan zaman yang ada. Tapi mereka tidak memiliki kekuatan rohani karena mereka dibangun dari orang yang melarikan diri dari hadapan Tuhan, meninggalkan sound doctrine. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan di sini, jadi kisah ini setelah kita pelajari nanti akan menjadi sebuah dasar, sebuah tafsiran yang engkau akan lihat dalam keseluruhan perjanjian lama bagaimana manusia-manusia awal itu bertumbuh. Generasi sesudah Adam itu akan terbagi dua. Ada generasi yang tertanam di dalam sound doctrine, yang mencintai firman Allah, yang mencintai hadirat Allah, the presence of God,
yang mencintai segala sesuatu yang membawa kebaikan kepada mereka karena mereka menyembah Tuhan. Tapi ada generasi yang meninggalkan Tuhan sama sekali dan mereka berfokus kepada hidup ini. Sampai sekarang ada 2 generasi di dalam kehidupan ini. Alkitab sudah mencatat ada generasi sound doctrine dan ada generasi yang bengkok dan sesat hatinya. Pilihan ada di tangan kita. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.